Part 29. Penjelasan dari ayah mertua. "Cepat mas, cepat," ucapku kepada Mas Lukito yang naik motor dengan santainya. "Kalau sudah pergi mah polisi tidak akan peduli, Mek," ucap Mas Lukito tanpa mengubah kecepatan motornya. "Ayo mas, cepat, nanti kita tertangkap," ucapku. "Kamu itu ndeso banget sih, Mek. Memangnya kita maling atau perampok sampai takut tertangkap? Lagi pula kurang kerjaan apa polisi mau mengejar kita sampai kemari," ucap Mas Lukito. "Tapi kita sudah dilaporkan polisi sama Santi mas," ucapku. Sesekali menengok ke belakang, takut kalau polisi mengejar motor yang kita tumpangi. "Sekarang Santi melaporkan kita atas dasar apa coba?" tanya Mas Lukito. "Entahlah mas, pokoknya Santi melaporkan kita dan nyatanya polisi juga segera datang," ucapku. "Ayo dong mas, cepat jalannya." Karena terlalu panik, aku menggoyang-goyang bahu Mas Lukito ke depan dan ke belakang. "Apaan sih Mik kamu?" protes Mas Lukito sambil menggerakkan bahunya menolak aku pegang. Perasaan Mas Lukito kalau membonceng Tamik pelan banget, padahal Tamik lihat Mas Lukito kalau membawa sepeda motor sendiri selalu kencang, protesku. "Itu karena aku tidak sendirian Mik, ini masalah tanggung jawab. Aku takut membahayakan nyawa orang yang berada di boncenganku," ucap Mas Lukito. "Tapi kita sekarang dalam kondisi darurat mas, dikejar polisi," ucapku. "Ada-ada saja kamu, darurat apanya? Mana polisinya? Tunjukkan coba." "Ya belum sampai sini sih," ucapku. "Tapi aku yakin mereka akan segera mengejar kita. Ntar kalau mereka sudah dekat baru aku gas kencang," ucap Mas Lukito. "Kok menunggu mereka dekat sih mas? Cepat mas, cepat. Kalau sampai aku tertangkap polisi, anak-anak bagaimana?" Bahu Mas Lukito aku goyang-goyang lagi agar bersedia mempercepat jalan kendaraannya. Mik, bisa tenang gak sih kamu? Kalau kamu seperti ini bukannya ke kantor polisi, tapi bisa-bisa kita menjadi penghuni rumah sakit karena aku tidak bisa fokus. Tindakanmu itu berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan," protes Mas Lukito. "Habisnya Mas Lukito tidak mau aku suruh cepat, malah santai kayak siput," ucapku. "Kamu itu ternyata bawel juga ya, nggak nyangka kalau tidak bisa dinasehati," jawab Mas Lukito. Mendengar ucapan Mas Lukito, aku jadi diam, sadar diri kalau aku yang minta pertolongan kepadanya, tapi kenapa justru menyulitkan. Sesampai di rumah, kami disambut oleh Mbak Nia. "Bagaimana hasilnya?" tanya Mbak Nia. "Hasilnya apa?" tanya Mas Lukito. "Ya hasil pembicaraan Tamik sama Yudis," ucap Mbak Nia. "Hasilnya Tamik dilaporkan ke polisi," ucap Mas Lukito. "Benar begitu Mik?" tanya Mbak Nia tampak khawatir. "Iya Mbak," jawabku. "Lain kali aku nggak mau mengantarkan Tamik lagi," ucap Mas Lukito kepada Mbak Nia. "Kenapa Mas?" tanya Mbak Nia. "Dia penumpang terewel yang pernah aku temui. Nggak bisa tenang aku kalau memboncengkannya," ucap Mas Lukito. "Maaf mas," jawabku merasa serba salah. "Kok kamu ngomongnya begitu sih mas? Biasanya selalu ngajari yang baik-baik kepadaku bila sama tetangga," ucap Mbak Nia. "Lagi pula dia takut amat sama polisi," ucap Mas Lukito. "Soalnya aku sudah dilaporkan oleh Santi Mbak," ucapku membela diri. "Sekarang kamu aku tanya, Santi melaporkanmu atas apa coba?" "Ya nggak tahu mas," jawabku. "Paling karena telah membuat keributan kan?" "Bisa jadi," jawabku. "Kalau cuma membuat keributan, paling-paling kamu cuma diusir dari rumahnya Santi. Kalau kita sudah pergi, siapa yang akan diusir coba?" "Iya ya mas," jawabku. "Kamu harusnya tidak sepanik tadi, itu membahayakan dirimu sendiri dan orang lain," Mas Lukito menasehati. "Iya mas, maaf," ujarku. "Lain kali kalau minta diantar jangan seperti itu lagi ya," titahnya. "Iya mas, terima kasih." Berarti Mas Lukito bersedia mengantarku lagi bila suatu saat aku butuh. "Tidak mungkin aku tega sama tetangga yang minta tolong," jawab Mas Lukito. "Terima kasih mas, terima kasih mbak," ucapku kepada mereka berdua. "Harjuna kayaknya mengantuk Mik," ucap Mbak Nia.
Aku langsung menggapai Arjuna untuk aku tidurkan. Bondan dan Irawan sudah bermain di depan televisi. Siapa tadi yang menyalakan TV? Tanyaku. Mbak Nia, ucap Bondan. Ya sudah, aku kira kamu, ucapku. Masih trauma dengan listrik bila ada alat elektronik yang nyala. Takut Bondan akan tersetrum lagi seperti sebelumnya. Baru saja hendak ke kamar, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mertua berhenti di depan rumah. Mik, iya Pak, jawabku. Tadi pagi Bapak lupa kalau ingin bercerita sesuatu kepadamu, ucap ayah mertua, memulai pembicaraan. Iya, Tamik juga penasaran Pak. Kemarin Bapak bilang kalau mau cerita sesuatu. Apa itu Pak? Tanyaku. Begini Mik, saat kamu opname di rumah sakit kemarin, Bapak pinjam uang ke teman. Sebenarnya Bapak ada tabungan, tapi dipinjam teman yang sedang membutuhkan. Cuma Bapak tidak berani cerita ke ibu. Tahu sendiri kan, mertuamu kalau marah seperti apa, ucap ayah mertua. Iya Pak, terus bagaimana? Aku bingung sebenarnya pembicaraan ayah mertua ini ke arah mana. Apakah dia mau nagihku? Terus untuk biaya berobat kamu, Bapak pinjam uang teman dan akan aku bayar setelah uang Bapak dikembalikan oleh teman Bapak yang meminjam itu. Kemudian Bapak ngomong sama Yudis dan Yudis bilang kalau akan membayarnya sendiri setelah gajian, ucap ayah mertua. Pantas Mas Yudis tidak menyerahkan gajiannya sama saya Pak. Jadi ini alasannya, ucapku. Lalu kenapa Mas Yudis masih bekerja sama Santi Pak? Bukankah dia sudah Bapak tebus? Tanyaku. Yudis kan mikir kalau uang gajiannya habis, lalu kalian mau makan apa? Dia juga mikir soal berobat kamu selanjutnya, ucap ayah mertua. Berarti Mas Yudis memang sedang kerja sampingan, Pak? Tanyaku. Iya, kemarin waktu malam minggu itu Bapak dapat uang dari Yudis buat memeriksakan kamu ke dokter. Katanya ntar digaji tiap Sabtu sore sama Santi, ucap ayah mertua. Mas Yudis, ucapku. Mataku terasa berembun sudah menyalah-artikan perjuangannya. Kenapa aku bodoh sekali dengan menuduhnya yang tidak-tidak? Maafkan Bapak karena terlambat bercerita. Masalahnya setiap kali kemari ibu mertuamu selalu ikut. Jadi Bapak tidak leluasa bercerita. Bapak takut dimarahi ibu mertuamu karena uang Bapak gunakan untuk membantu teman, ucap ayah. Iya Pak, Tamik mengerti, jawabku. Sekarang kamu jangan berpikir macam-macam soal Yudis ya. Dia berada di rumah Santi itu demi kalian, bukan untuk kesenangannya sendiri. Iya Pak, maafkan Tamik sudah berpikir macam-macam, ucapku. Tidak apa-apa. Wajar kalau kamu berpikir macam-macam, soalnya kamu tidak tahu cerita yang sesungguhnya, ucap ayah mertua. Iya Pak, terima kasih, ucapku. Hanya beberapa menit saja ayah mertua datang ke rumah. Sujud syukur aku panjatkan kepada Tuhan karena rumah tanggaku ternyata masih baik-baik saja. Benar kata Mbak Nia, kalau aku dan Mas Yudis hanya kurang komunikasi. Namun, memang ada yang aneh ketika aku menatap mata Mas Yudis. Ada sorot yang berbeda dari pancaran matanya. Aku harus mencari tahu apa yang dia alami. Sepertinya ayah dari anak-anakku itu memang menyembunyikan sesuatu yang harus aku bisa ungkap kebenarannya. Pagi hari, setelah melewati malam yang tenang bersama anak-anak, Mas Yudis pulang seperti biasanya, hanya untuk mandi dan berganti pakaian. Mas, sapaku. Jawabnya. Aku ingin kita bicara, ucapku. Aku mau kerja, Mik, jawabnya. Tidak bisakah kita bicara sebentar? Tidak bisa, aku terburu-buru. Kamu urus saja anak-anak, biarkan aku bekerja dan menjalankan kewajibanku sebagai kepala rumah tangga yang baik, ucap Mas Yudis. Maksud Mas? Tanyaku tidak mengerti. Aku tahu kalau selama ini aku kurang baik menurutmu, makanya aku ingin menjadi laki-laki yang lebih baik, ucap Mas Yudis. Laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dalam kondisi apapun. Tapi bukan ini yang aku harapkan Mas, ucapku. Kalau bukan ini yang kamu harapkan, lantas apa maumu?
Aku tidak pernah mengatakan kalau Mas Yudis tidak cukup baik, ucapku. Tapi kamu tega menggadaikanku, Mik. Itu berarti kamu tidak menganggapku lebih berharga melebihi yang lainnya, ucap Mas Yudis. Yang lainnya siapa, Mas? Tanyaku. Yang lainnya, Mas Yudis menghentikan bicaranya. Katakan, Mas, apakah aku pernah menganggap ada hal yang lebih berharga melebihi keluarga kita? Sudahlah, Mik, kamu tidak akan mengerti. Katakan, Mas, sebenarnya ada apa ini? Bersambung.